So puting beliung dalam English dia panggil apa sudah itu? Apa puting beliung English? Saya lupa sudah bila sudah translate saya lupa pula. Okay. Taufan. Taufan puting beliung itu berbeza. Dia storm apa sudah lupa pula English dia. Siapa boleh? Tornado. Oh ya, tornado ya. Okay, tornado bila dia di atas. Okay, saya bagi tahu kamu. Yang ini adalah saya punya kepakaran. Okay, walaupun saya di bawah sains laut, tapi saya punya kajian lebih kepada atmosfera. Maksudnya berkaitan dengan climate change, berkaitan dengan bencana-bencana seperti inilah. So ya, sedikit sains laut, tapi saya tidak belajar secara detail tentang organisme di dalam laut macam ikan kah, terumbu karang. Itu saya punya sikit-sikit saja, tapi saya lebih kepada physical, tentang air pasang surut, tentang sebab kita tahu bahawa laut ini lah yang akan govern kita punya cuaca, yang menyimpan segala history rahasia berkaitan dengan apa yang berlaku di atas atmosfera kita. Jadi puting beliung ini bila di dalam pembukaan buku itu dia memberikan kita dia tunjuk tornado itu, so saya begitu bersemangat sekali. Okay, so kalau puting beliung ini ataupun tornado ini dia satu pusaran, okay, satu pusaran yang kuat sekali yang boleh memusnahkan, dan biasanya dia berlaku di satu kawasan yang rata begini, yang tidak ada gangguan, tidak ada bangunan dan sebagainya. Jadi kalau di Malaysia ini mungkin jarang yang berlaku, kalau berlaku pun hanya sebentar, sekejap saja dan tidak begitu kuat. Dan benda yang sama, tapi kalau dia landing di laut, kita panggil dia water sprout. Okay, so kalau storm itu taufan. Taufan ni dia ada banyak nama. Kita kadang-kadang panggil dia hurricane, kita panggil dia apa lagi? Panggil dia typhoon. Benda yang sama, tapi bila dia berada di kawasan-kawasan yang berbeza, dia dipanggil dengan nama yang berlainan. Okay, tapi dia benda yang sama. So cerita ini berkenaan dengan family yang bernama ketua keluarga yang bernama Tom dan keluarga dia. Satu hari mereka melihat cuaca di luar rumah mereka tiba-tiba gelap. Biasanya kalau mau hujan memang start mendung, gelap, dan awan menjadi gelap dan keadaan juga menjadi gelap. Yang siang pun sudah kelihatan seperti malam. Jadi dia orang sudah dengar bunyi yang kuat seperti ada benda yang besar datang. So bila mereka melihat di luar, ternyata ada puting beliung ini yang sudah mulai datang. So untuk menyelamatkan diri, mereka tidak boleh berada di dalam rumah. Jadi mereka keluar, masuk ke dalam kereta dan mula drive menjauhi puting beliung tersebut. Tapi apa yang berlaku sebab dia punya efek itu besar, sementara dia cuba mengelak ke kiri dan ke kanan, ada benda yang terbang dari jauh dan datang menghempap di hadapan kereta mereka, sehingga kan Tom ini terlanggar benda tersebut dan ternaik lalu melanggar tebing jalan. Okay, so namun keadaan itu menyelamatkan mereka, dan bila sudah reda dan semua ahli keluarga juga tidak ada yang cedera pada waktu itu. Syukur tidak ada yang cedera, jadi mereka naik cuba untuk comeback ke reality dan drive semula balik ke rumah. Dan sepanjang perjalanan mereka melihat kawasan kejiranan yang begitu teruk sekali seperti ini, dan bila mereka sampai di rumah, mereka juga hancur berkecai, dan yang tinggal hanya satu adalah ayunan permainan anak dia yang berada di pokok, dan satu lagi adalah bathtub dia. Itu sahaja yang bathtub yang berada di tengah-tengah jalan. Itu sahaja yang masih sempurna, yang lain sudah hancur. So ada dua krisis yang hadapi. Pertama sekali puting beliung tersebut, dan yang kedua ini yang paling teruk ini, yang paling reality adalah
bagaimana mau meneruskan selepas terjadinya keadaan ini. Macam mana dia mau menempuhi, macam mana dia mau menghadapi, apa yang perlu dia lakukan selepas ini. Ini yang paling penting untuk mereka atasi. Oh, terkadang kau bercakap sama orang nanti. Okay, so permulaan sekali mari kita ketahui apa itu krisis sebenarnya. So krisis ini ada dalam bahasa Yunani. Saya pun tidak tahu macam mana sebutan sebenarnya, Krinian atau macam mana, tapi itu sebutan dia dan ini adalah tulisan Yunani dia yang bermaksud untuk memutuskan. Dan ini bersifat berbentuk kata sifat, maksudnya sesuatu yang sifat lah, yang ciri-ciri kan. So dia adalah sebenarnya critical, keadaan yang critical. So bila kita tahu critical itu, kalau penyakit critical itu bermaksud sesuatu yang macam red zone sudahlah. Okay, perlu diambil perhatian betul-betul. Dan setiap peristiwa yang terjadi itu mengarah kepada satu situasi yang tidak stabil, berbahaya, dan dia boleh mempengaruhi sama ada individu, keluarga, kelompok, komuniti, ataupun seluruh masyarakat. Dan krisis ini juga didefinisikan sebagai saat memutuskan ataupun satu titik tolak yang dalam kehidupan kita harus memilih sama ada ya atau tidak, ataupun A ke B. Kita mesti buat sesuatu. Ini adalah krisis, okay, di dalam kehidupan kita, dan kita perlulah bijaksana memilih dan memutuskan apa yang perlu kita buat bila kita menghadapi krisis ini. Oke, contoh-contoh krisis, terutamanya dalam keadaan sekarang pandemik COVID, banyak krisis yang kita hadapi, banyak orang kehilangan kerja, banyak juga keadaan ekonomi kita juga menurun, campur lagi dengan keadaan Perdana Menteri bertukar dan sebagainya. Okey, ada juga krisis yang disebabkan oleh financial. Okey, so kalau keadaan ini berterusan, mungkin juga ekonomi kita mengalami masalah dan kita mengalami inflasi sifar dan duit kita yang itu tidak bernilai sudah nanti. Jadi bagaimana kita terus meneruskan kehidupan kita dan sebagainya. Dan ini kita harus pikirkan, ini dalam skala yang lebih besar. Kalau krisis climate change, global warming, mungkin menyebabkan banjir, menyebabkan kering, keadaan yang kering. Bila keadaan kering, mungkin tanaman-tanaman kita di kampung kita punya ini tidak dapat hidup. Jadi bila kita tanaman kita tidak hidup, mungkin juga akan menyebabkan kekurangan makanan dan sebagainya. So dalam family kita juga ada krisis. Okay, bila kita kematian, bila ada yang terjangkiti COVID-19 dan tidak dapat diselamatkan, kematian, ini merupakan satu krisis, ataupun penceraian di dalam keluarga. Dan juga mungkin kalau kamu kematian binatang peliharaan yang kamu sayangi, sebab kadang-kadang binatang peliharaan ini bukan lagi hanya sekadar binatang, tapi sudah menjadi sebahagian daripada ahli keluarga kita. Dan bila dia sakit ke ataupun dia mati, kita akan merasa sesuatu yang menyedihkan. Dan apa impact ataupun kesan daripada semua krisis yang berlaku ini, dia akan efek kepada kita punya kesihatan mental. Okay, kita mungkin mengalami kepenatan, depression, tekanan, kita mungkin mengalami anxiety, stress, sakit kepala, macam-macam kita akan alami. Dan semua ini menyebabkan kita susah hati. Bila kita susah hati, kita tidak mau makan. Bila kita tidak mau makan, kita jadi kurus. Dan bila kita kurus, kita tidak boleh ataupun tidak ada tenaga untuk melakukan kerja, tidak boleh berfikir dengan baik, dan banyak lagi perkara-perkara seterusnya. Emosi kita terganggu, kita tidak boleh buat keputusan yang bijaksana, dan boleh juga akhirnya kalau kita tidak dapat mengatur dengan baik, boleh menyebabkan
kita meragut nyawa kita sendiri. So inilah kesan daripada krisis ini kalau kita tidak dapat tanggung ataupun tangani dengan baik. Dan krisis ini yes mempengaruhi kesihatan dan kajian mendapati antara 75% dan sehingga 90% dari setiap perjumpaan dengan dokter, orang yang berjumpa dengan dokter, pasien-pasien yang berjumpa dengan dokter, 75% to 90% berhubungan dengan masalah tekanan. Mental lah, bukan cakap gila saja, tapi tekanan, rasa gusar, anxiety, depressed, and so on. Okay, so banyak tuh 75 hingga 90%, dan bukan ada banyak benda yang mempengaruhi kesihatan, tapi ya this is a big amount of persen yang disebabkan oleh masalah tekanan. Okay, krisis memiliki 5 elemen. Okay, ada 5 elemen krisis ini berdasarkan buku yang kita di-provide. Yang pertama sekali, ia adalah suatu peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba. Kita tidak tahu datang dari mana ataupun kita tidak menjagakan kehadiran krisis ini, tiba-tiba sahaja. Okay, bila kita ada kena COVID, kadang-kadang bila saudara Mara ataupun siapa saja yang mungkin ada mengalami pengalaman ini, kita melihat kadang-kadang bila kena COVID kita rasa mungkin boleh balik lagi semula, tapi ada antara mereka yang tidak bernasib baik, mereka pergi dan kita sudah tidak dapat sempat berjumpa dengan mereka lagi. Keadaan yang tiba-tiba, dan ini akan menyebabkan kekecewaan di mana dia akan sekaligus mempengaruhi fizikal, emosi, hubungan kita, keuangan kita untuk hal-hal yang lain lah. Okay, so krisis juga mudah mendatangkan tekanan. Ya, ini sudah diperkatakan tadi. Dan juga bila kita mengalami tekanan, kita penat, kita rasa tidak tertanggung lagi, dia akan menyebabkan kita lemah, kita menyebabkan kita rasa tidak ada sesiapa lagi mau menolong kita. Kita rasa begitu, ya orang cakap bila kita hati yang tidak gembira ini melemahkan tulang, orang cakap. So lemah, tidak dapat buat apa-apa, pikiran juga buntu, tidak tahu memilih yang betul, mana yang betul lagi. Mungkin pengambilan makanan juga tidak lagi dapat diikut dengan timing yang betul sehingga menyebabkan gastrik dan sebagainya. So dia berkait dan sangkut paut. Dan ya, kita akan merasakan tidak ada pengharapan kalau tidak dirawat ataupun tidak diatasi. Kita tidak boleh mengambil keputusan yang bijak, memilih yang betul di atas krisis ini akan membawa kepada masalah yang lebih teruk lagi. Dan ini adalah masa untuk memilih. So ini adalah 5 elemen yang berlaku ketika krisis. So kita harus memilih sama ada untuk bangun atau terus jatuh. Okay. So dalam kebanyakan krisis pribadi atau global adalah sangat penting mempunyai kesihatan emosi yang mempunyai kemampuan mengatasi. Ini yang kita inginkan. Bila kita menghadapi masalah ini, krisis dalam kehidupan kita, kita mesti ada satu keadaan yang tenang, kita mesti mempunyai pikiran yang orang cakap relevant pada masa itu, kita mampu untuk memikirkan hal-hal yang boleh mengatasi ataupun melawan krisis ini. Dan bagaimana kita mau mendapatkan kekuatan untuk memulihkan keadaan ini daripada tragedi yang kita alami dalam kehidupan kita. Tragedi boleh saja mungkin daripada keluarga, pergaduhan, keuangan yang tidak mengizinkan, ditinggalkan kekasih yang disayangi, di backstab ataupun backstab kawan yang kita betul-betul percaya dan sebagainya. Okay, saya minta maaf kalau kamu terganggu juga dengan ada background sound. Tapi berdasarkan satu pidato daripada Winston Churchill saat Perang Dunia Kedua pada 29 Oktober 1941, dia cakap jangan pernah mengalah, jangan pernah menyerah, jangan pernah, banyak kali dia ulang, jangan pernah. Okay? Tidak ada yang besar atau kecil, jangan pernah menyerah kecuali mesti keyakinan terhadap kehormatan dan kebaikan. So kata kunci dari di sini, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak kita kehendaki, sama ada benda itu kecil atau besar,
kata kunci dia jangan menyerah. So kita hendak terus berjuang, kena terus mencuba. Memang orang cakap easy said than done. Senanglah cakap, tapi mau buat itu belum tentu lagi kita dapat buat. Betul, tapi kita kena paling penting pertama sekali kita mempunyai dalam pemikiran kita ada satu pemikiran yang positif, dan kita tahu apa yang kita perlu buat adalah untuk terus berjuang. Okay? Kita perlu memikirkan, memutuskan untuk memilih maju ke hadapan dan bukannya stop ataupun undur ke belakang. Okay? Kita harus hidup. Hidup itu yang pertama sekali. Kalau kita pilih untuk mati dan semuanya berakhir, dan mungkin juga kita bukan berakhir di syurga, tapi mungkin sudah tentu kalau kita mengambil nyawa kita sendiri, kita akan berada terus-terusan dalam krisis kehidupan kita dan kita berada di neraka dan sebagainya. So, pertama sekali kita mesti harus teruskan hidup. Macam mana pun mesti teruskan hidup dan coba melakukan yang terbaik. Okay? Dan kita juga bersyukur kerana kita yang mempunyai kepercayaan, yang kita punya Tuhan yang ada, yang kalau kita yang para pendengar ini Kristian ataupun beragama-agama lain, kita punya Tuhan. Jadi kita serahkan segala krisis kita ini kepada Tuhan. Mungkin kalau kita sendiri, bising ya. Okay, mungkin kalau kita sendiri kita memang tidak mampu untuk melakukan ini. Kadang-kadang kita rasa di saat kita mengalami krisis lah, kita tidak ada kawan. Di saat kita mengalami krisis lah, kita tidak ada punca tempat untuk meletakkan kepala di bahu. Tidak ada bahu, kita tidak ada tangan untuk memegang. Tapi kita kena ingat bahawa kita ada Tuhan. Tidak dapat dilihat, tetapi kita yakin dan kita imani ini bahawa kita ada Tuhan yang sentiasa ada dan tidak pernah membiarkan. Okay, so Tuhan adalah satu entiti yang kita percaya, yang kita tidak nampak, tapi kita memang percaya dan kita imani bahawa dia selalu hadir untuk menolong kita dalam apa juga masalah, terutamanya dalam keadaan stres, dalam keadaan anxiety, dalam keadaan depressed. Okay. Okay. Dan Henry Wadsworth Longfellow ni juga cakap, nasibmu adalah nasib yang biasa. Setiap kehidupan hujan haruslah turun. Apa maksud dia di sini? Maksudnya kalau dalam kehidupan kering-kering macam mana pun kan, mesti ada hujannya. So, setiap apa yang berlaku mesti ada penyelesaian. Setiap apa yang berlaku itu ada penyelesaian dia. Alright, and then kita selalu tahu bahwa krisis itu tidak tahu kenapa dia muncul. Kadang-kadang kita terfikir bahawa ini kita baik saja, setiap hari kita tolong orang, setiap hari kita melakukan hal-hal yang patut dilakukan. Tapi kenapa kita yang mengalami krisis ini? Kenapa kita yang mengalami keadaan ditipu orang? Kenapa kita yang selalu kekurangan keuangan? Kenapa keluarga kita tidak sebahagia orang lain? Kenapa kita rasa kita tidak mempunyai pekerjaan dan sebagainya? Kita tidak tahu dari mana muncul. Kadang-kadang kita punya pekerjaan, tiba-tiba kita dibuang kerja. Ataupun kita mempunyai kesihatan yang baik, kita seorang yang aktif, tiba-tiba kita didiagnose sebagai mempunyai cancer, for example. Kita cancer ataupun penyakit-penyakit yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan kita. Yang paling penting sebenarnya bagaimana harus kita tahu bagaimana mau menangani krisis ini. Sebab kalau kita tidak tahu, dia akan mengambil kita punya kesihatan dan juga masa depan kita. Okay, dalam menghadapi sebuah krisis ini, tornado tadi akan menghentam kehidupan kita tanpa disadari dan hancur. So, ya bila berlaku sesuatu di dalam diri kita, saya pasti bila keadaan ini betul-betul menghimpit kita, merosakkan
persekitaran dan juga keadaan pemikiran kita, dia tidak akan lari daripada pikiran kita. Kita akan sering terfikir dan terfikir. Sukar untuk tidur. Makan pun tidak boleh. Bukan hanya orang yang bercinta saja makan makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Kalau kita menghadapi krisis ini benar, semua pun kita tidak berkesempatan. Mungkin tidak makan, tidak minum langsung, tidak memikirkan hal-hal sebegitu lagi. Sebab dia sudah mengubang-abingkan kehidupan kita. So puting beliung yang kedua ini memang yang paling penting untuk kita tahu bagaimana mau menanganinya. Okay? Okay. Ada 4 tahap duka cita ataupun bila kita menghadapi krisis ini, paling penting sebenarnya dia hits kepada perasaan kita, dia hits kepada pemikiran kita. Kita akan rasa tertekan, kita akan rasa sedih yang berpanjangan, kita akan merasai kerisauan yang berpanjangan, kita akan rasa gusar dan sebagainya, sehingga menyebabkan kalau terlalu lama mungkin kita mengalami depresi. Okay, kita akan mengalami depresi, dan depresi ini sudah menjadi salah satu penyakit mental, for example, ataupun So 4 ini dicadangkan ataupun diringkas oleh John Bowlby, so okay, dengan Marie Parkes. So yang pertama, bila kita menghadapi krisis yang secara tiba-tiba datang ini, kita akan terkejut. Kenapa boleh terjadi? Dan bila dia ni, kita akan rasa begitu sedih sekali ataupun begitu menghimpit kita sekali sehingga menyebabkan kita tidak berdaya. Dan kadang-kadang kita tidak percaya benda itu berlaku. Betul bah siapa sudah tiada lagi? Betul bah saya ada penyakit kanser? Betulkah dia yang buat saya macam ni? Sedangkan saya percaya dia. So kita akan terkejut dan membuat kita rasa tidak berdaya, menyebabkan penyangkalan, kita tidak percaya bahawa benda itu berlaku. Dan selepas itu kita akan cuba untuk mencari dan menginginkan penyelesaian. Kita akan mencari siapa yang kita mau cari. Kita mau cari teman. Kita mau cari siapa untuk meluahkan. Kita mau cari siapa untuk mendapatkan pengesahan. Kita mau cari siapa untuk melepaskan segala rasa di dalam hati kita. Okay? Yang ketiga adalah kekacauan. Kalau kita tidak dapat, kita akan bercelaru. Kehidupan kita akan tidak seperti normal. Apa yang kita plan mau buat hari ini akan terganggu. Kekacauan dan kecelaruan akan berlaku. Dan yang keempat adalah tahap pemulihan ataupun kejatuhan, bergantung kepada pilihan kita. Okay, tidak mudah sebenarnya kalau kita mengalami proses duka cita ini. Kadang-kadang ulang alik juga. Kadang-kadang kita sudah dari stage yang pertama tadi sudah melangkau ke stage yang kedua, tapi kadang-kadang kita ini sebagai manusia biasa tidak begitu konsisten dengan apa yang kita hadapi, dan seringkali dia datang menyerang fikiran kita dan membuatkan kita lemah semula. Mungkin sudah kita step yang ketiga, kita akan berulang balik kepada step yang kedua, dan ya seterusnya. Kalau tidak, dia akan berulang-ulang di situ sahaja tanpa ada penyelesaian. So dia ini duka cita ini atau rasa kecewa ini, rasa sedih ini akan memerlukan waktu yang lama untuk kita balik secara normal, ataupun tidak juga secara normal 100%, tapi sehingga kita mungkin dapat maju ke hadapan, move on. Mungkin dalam masa berminggu-minggu atau berbulan-bulan, malah bertahun-tahun. Okay, so dan kadang-kadang kita akan menemui kebuntuan ini. Dan kita hanya rindu apa yang kita mau, hanya perlu kelapangan dada dan fikiran. Kalau boleh tolonglah semua ini tiada dalam fikiran saya, tolonglah tidak ada dalam hati dan fikiran saya, kerana ini akan menyebabkan kesihatan tubuh badan saya menjadi lemah, menjadi tidak sehat lagi. Keadaan dan kehidupan kita tidak teratur lagi. Kalau selalu kita boleh pergi kerja pun, kita di bawah kerja pun kita akan memikirkan hal yang sama. Jadi kita akan merindukan kelapangan di dada dan fikiran kita. Kita mau hanya gembira. Kita melihat orang lain begitu gembira dan kita akan mulai merasa kenapa orang lain
bahagia, kenapa orang lain tidak ada krisis dalam hidup mereka, tetapi saya seperti ini. Sehingga kita tidak tahu bagaimana mau mengatasi dia. Dan ketika seseorang itu memasuki sesuatu krisis yang berat dalam hidup dia, yang rasanya tidak ada orang lain lagi yang dapat membantu, sedangkan ibu bapa ataupun keluarga yang terdekat, kawan rapat juga tidak ada lagi yang dapat membantu, seseorang itu perlulah mencari kekuatan rohani untuk dibantu. Dan kadang-kadang kita ini bila kita menghadapi keadaan seperti ini, kita mencari Tuhan dan kadang-kadang kita juga menyalahkan Tuhan. Kenapa semua ini berlaku kepada saya dan bukan kepada orang lain? Dan kita sudah mula mempersoalkan nasib kita, panggil nasib. Oke, keadaan itu berlaku kenapa? Nah, itu kita perlu refleksi dirilah. So, apa yang tidak nampak hilang. So, apa yang Anda lakukan ketika krisis melanda hidup Anda? Okay, so kita perlu go up and never stop. Okay, mungkin stop but never don't go down back. Okay, jangan ke bawah lagi, terus ke atas. Yang pertama, bila kita mengalami krisis ini, kita perlu pelan-pelan ambil masa dulu, mengambil waktu. Ini beberapa cara yang disarankan. Refleksi diri, duduk. Pikir dulu, jangan dulu kelang kabut mau pergi sana, mau pergi sini, urus sana, urus sini. Duduk, ambil waktu untuk memahami kejadian, apa yang sebenarnya sedang berlaku. Coba untuk menerima kenyataan, itu penting sebenarnya, menerima kenyataan ini. Kadang-kadang kita tidak dapat terima kenyataan itu yang kita tidak boleh move on. Okay? Menerima kenyataan itu adalah satu yang perlu kita coba. Tidak senang. Saya takut untuk berkata seperti ini sebab saya tahu it's easy to say, but for those yang betul-betul mengalaminya, it's very hard to practice it in our life. But yeah, with God's help, kalau kita ada Tuhan yang kita tahu sentiasa ada dengan kita, semuanya ini kita dapat lakukan. Itu satu yang powerful sekali sebenarnya, yang diri kita sendiri tidak dapat buat. Tapi kita tahu kalau orang lain, manusia ini tidak dapat membantu, kita ada Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Oke, yang kedua, dicadangkan untuk kekal aktif. Nah, ini memang penting. Bila kita aktif, bila kita buatlah apa-apa pun, pergi luar, bercucuk tanam, pergi bawa anjing jalan-jalan, pergi berjogging, pergi hiking, pusing-pusing bangunan, lari jogging, tidak apa. Yang penting sentiasa kekal aktif. Sekurang-kurangnya bila kita melakukan ini, kita boleh melupakan sebentar apa saja yang berlaku di dalam kehidupan kita, dan keadaan yang sebentar itu sudah cukup baik untuk melegahkan pikiran kita, melegakan hati kita yang bekerja keras memikirkan hal-hal seperti berulang-ulang kali. Sekurang-kurangnya dia boleh relax sedikit. Dan bila kita kekal aktif ini, kita menghasilkan satu hormon yang kita panggil hormon endorfin. Okay, so hormon endorfin ini adalah hormon gembira. Okay, so bila kita kekal aktif, mengeluarkan peluh, kita bersenam, hormon ini akan dapat dihasilkan. Yang kedua adalah makan buah, sayuran, dan biji-bijian dengan waktu yang teratur. Pada hari Ahad yang lepas kita sudah pun mendengar daripada Mrs. Ellen tentang pemakanan yang sehat. So kita tahu pemilihan buah, pemilihan sayur, biji-bijian ini setiap satunya mempunyai nutrisi tersendiri. Dan nutrisi yang ada di dalam setiap pemakanan yang kita ambil ini, dia ada efek juga kepada emosi kita yang boleh membantu kita untuk mengawal kita punya perasaan, mengawal kita punya pemikiran, sehingga kita boleh pelan-pelan fikir dengan lebih waras dan wajar lagi untuk menyelesaikan krisis yang ada dalam kehidupan kita. Okay, contohnya macam ubi, macam kimchi, benda-benda yang di-fermented, macam boso kan, dia ini difermentasikan. Kita kasih
apa ya nama tuh, kasih fermentasi lah, kasih simpan lama-lama kan, so dia akan ada satu bakteria baik, kita panggil sebagai probiotik. So yang ini akan, probiotik ini dia ada satu function yang boleh mengurangkan stres dan juga keresahan di dalam diri kita. Jadi kita kena makan boso lah, ini balik-balik kan. Kalau terlampau makan boso pun masin darah tinggi juga. So kena juga ya hormon tadi ataupun macam potasium, vitamin C, benda-benda itu juga boleh, nutrisi-nutrisi seperti itu juga boleh menghasilkan hormon-hormon gembira ini. So dia akan mengikis kita punya depresi, kita punya stress, anxiety, dan dia akan buat kita merasakan keyakinan diri kita lebih meningkat. So dia akan merasa rasa sakit. Kalau orang yang bersalin pun kalau ada, saya rasa saya tidak tahu lah, dia disuntik ataupun apa dengan hormon ini, dia tidak akan berasa sakit. Oke, so juga dinasihatkan untuk tidur yang cukup. Kalau kita tidak tidur yang cukup, kita punya otak ini dia tidak sempat untuk restore balik. Macam handphone kita guna, kalau sudah terlalu guna dia akan habis bateri, maka kita tidak boleh gunakan lagi. Ataupun apa-apa saja yang kita guna terlalu lama menjadi panas, nanti boleh meletup. Tapi kalau kita mempunyai cukup yang tidur yang cukup, kita punya pemikiran, otak kita pun shutdown sekejap, rehat, badan kita pun dapat berehat, maka kita boleh berfikir dengan lebih waras, lebih baik lagi pada keesokan harinya. Tapi kalau terlalu memikirkan hal ini, terlalu risau juga, kita mungkin tidak dapat tidur. Jadi kita ada kena mungkin buat beberapa jangan count the sheep, orang cakap kita hanya ada satu saja Tuhan, gembala Tuhan. Okay? Kita tiap hari kira one sheep, two sheep, three sheep mau tidur, tapi kita ada Tuhan yang satu-satunya gembala kita yang kita boleh sahut, kita boleh kira, kita boleh panggil sebelum kita tidur supaya tidur kita ini dapat lebih lena lagi. Cukup 8 jam, mungkin 8 jam terlalu lama, mungkin at least 6. And ini 8 ni yang paling ideal lah. Sekurang-kurangnya kita tidur, jangan tidak ada tidur. So minum 6 sampai 8 gelas air, itu yang disarankan. Kalau boleh minum air yang banyak. Selalunya kalau kita macam penat atau tercungap-cungap, kita rasa macam panik, kita selalu minum air. So bila air ini boleh menenangkan, boleh membawa kita, boleh cool down kita. Kena minum air. Ya, so keluar rumah mendapatkan udara yang segar. Kalau di dalam rumah saja macam masa MCO ini, Sandi juga orang cakap tidak boleh pergi mana-mana, mau keluar pun susah, tidak boleh pergi mana-mana dalam keadaan terkurung. Di rumah tidak ada udara yang betul-betul segar, kita tidak nampak keadaan di luar, tidak ada yang hijau dan sebagainya. So kalau boleh, dan sekarang ini sudah agak longgar sedikit, kita mungkin boleh keluar pergi tempat yang tidak ramai orang, sekurang-kurangnya kita keluar lihat suasana sunset kah, ataupun sunrise kah, ataupun just berjalan-jalan di tepi sungai ataupun tasik, lihat bunga-bunga, burung yang berterbangan, butterflies and so on. Ini sekaligus ya, selain daripada menghasilkan hormon endorfin tadi, dia juga akan membuat kita punya pemikiran lebih lapang lagi. Oke, hilangkan gula dari makananmu, dan kita tahu gula ini tidak baik. Jadi kalau saya tidak tahu secara saintifiknya, tapi saya percaya gula ini juga akan ada efek terhadap kita punya emosi dan sebagainya. Jadi dia cakap di sini kasih kurang, bukan kasih kurang, kasih hilang itu gula dari makanan dan minuman. Oke, seterusnya adalah mindfulness. Oke, mindfulness ini adalah satu keadaan di mana kita hidup, kita berfikir dalam keadaan yang sekarang ini. Jangan pikir pasal yang lalu, jangan pikir pada masa akan datang. Sekarang, masa sekarang, saat sekarang, dan sekarang. Itu saja yang kita perlu pikirkan. Fikir satu-satu, jangan terlalu memikirkan semuanya secara sekaligus.
Tuhan pun ada cakap, jangan fikir pasal hari esok, tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, kan. Jadi mindfulness ini juga seperti itu. Dia mau kita jangan fikir pasal kesusahan hari esok, tentang apa yang kamu belum buat lagi, apalagi yang bakal datang, apalagi selepas ini. Tapi selesaikan satu persatu, one at a time. Sekarang ini apa yang berlaku, coba selesaikan, coba fikirkan, be mindfulness, just live dalam keadaan sekarang. Oke, jangan yang lepas, jangan lagi yang apalagi yang lepas mengungkit-ungkit hal-hal lain sehingga lebih menyebabkan keadaan kita stres ataupun memikirkan kalau begini apa jadi pada esok hari, apalagi akan jadi. So one at a time, just be mindful. Okay, the next one is mengekalkan pikiran dan hal-hal yang positif. Kita cuba, tidak senang, tapi kita cuba. Sekurang-kurangnya kalau dalam 5 perkara, 3 daripada dia adalah positif. Dia coba positif. Okay? Kalau susah sangat, kita rasa macam tidak dapat lagi, kita mungkin perlukan pertolongan terapi, jumpa kaunselor dan doktor dan sebagainya. So kita perlu mencari pertolongan yang lebih profesional. Yang paling penting bagi kita yang percaya kepada Tuhan, mencari Tuhan itu sepatutnya yang pertama sekali. Tapi saya letak yang terakhir sebab kita tahu bahwa Tuhan ini adalah yang utama dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, segala benda kita boleh capai. Ini yang menggembirakan sebenarnya. Kita mengingat kepada janji-janji Tuhan bahwa dunia yang kita lalui ini, apa sahaja yang krisis yang kita hadapi di dunia ini hanya sementara, dan kita punya fokus bukan kepada dunia ini tetapi kepada syurga. Kita alihkan pandangan kita kepada syurga, kepada Tuhan. Maka kalau kita dapat fikir seperti itu, kita dapat membuka minda kita seperti itu, kita akan secara keseluruhan merasa di dalam diri kita ini ada pengharapan. Kita akan dapat merasakan di dalam pemikiran kita ini ada kelegaan bahwa semua yang terjadi akan berlalu. Tapi Tuhan kita itu pasti. Oke, berdasarkan statement dan di frame dalam muka surat, dalam buku Darang dalam muka surat 128 sehingga 135, dia melaporkan dalam krisis keluarga. Ini krisis keluarga. Ada 5 di sini. Kalau kita dalam keluarga ini mengalami krisis, yang pertama tetap bersama, maksudnya bersatu, jangan ada perpecahan. Coba sama-sama selesaikan bersama-sama dalam apa juga krisis. Kalau kekurangan makanan, kekurangan keuangan, saling bantu-membantu. Ataupun kalau ada masalah perceraian, mau bercerai, pikirkan hal-hal yang positif, yang coba dapat dibuat sebaik mungkin supaya jangan hal yang satu itu menyebabkan perceraian. Ada banyak hal-hal yang telah dilakukan bersama-sama sehingga berjanji untuk hidup sehidup semati sebelum ini yang boleh dilihat semula dan menjadi satu sebab kenapa jangan bercerai dan sebagainya. Okey, mendapatkan pertolongan daripada rakan-rakan, pertolongan daripada orang yang mungkin juga pernah mengalami masalah yang sama, yang kita boleh minta pendapat, ataupun kita boleh juga tengok daripada apa yang berlaku, kita boleh mungkin cuba ambil iktibar. Okey, menggunakan sumber-sumber rohani. Ya, sumber-sumber rohani seperti kalau kita rasa begitu gusar, rasa tidak tenang, kita boleh membuka lagu-lagu yang menyenangkan, lagu-lagu rohani yang menyenangkan kita. Mendengar, membaca Alkitab, banyak janji-janji Tuhan di situ yang begitu jelas sekali, yang boleh meringankan beban kita. Kita serahkan semuanya ke tangan Tuhan dan biar Tuhan yang ambil segala krisis yang berat, bebanan di dalam diri kita itu, dan kita boleh menjalani kehidupan yang lebih ringan, lebih baik sekali, lebih baik lagi. Mungkin juga kita boleh menggunakan YouTube yang mendengar firman-firman Tuhan. Di situ ada banyak siri-siri yang kita boleh dengar tentang kekecewaan, tentang krisis, bagaimana untuk menghadapi ini dan itu, dan kita boleh dengar sumber-sumber rohani itu yang boleh menguatkan kita.
dan berkomunikasi sama ada sesama ahli keluarga. Penting komunikasi ini. Kalau tidak ada komunikasi, kita susah untuk mendapatkan sesuatu kata putus yang baik. Okay? And then the fifth one dia cakap go with the flow, ikut saja. So ini saya tidak tahu sangat bagaimana mau explain. Kalau go with the flow yang bagus mungkin bagus, tapi kalau go with the flow yang memang sudah mau bercerai terus go with the flow tidak bagus juga. So ada dia punya explanation yang lebih terperinci sepatutnya. Okay, pikiran tentang sebuah krisis yang Anda atau keluarga Anda. Okay, ini adalah satu panggil refleksi. Ada banyak lagi soalan-soalan yang kita boleh pikirkan semasa dalam proses kita menyelesaikan masalah ini ataupun selepas kita sudah berjaya mengatasi krisis ini ataupun pengalaman kita yang lepas. Yang boleh bila kita fikir balik, dia boleh membantu kita untuk menghadapi krisis yang seterusnya di masa-masa depan. Okay, ya ada yang paling berkesan bagi saya, diri saya sendiri pun. Sesiapa saja boleh mengalami krisis, sesiapa saja ada krisis, sesiapa saja boleh mengalami depresi, sesiapa saja boleh mengalami tekanan dan juga anxiety. Kalau dia seseorang yang ada hati dan pikiran dan dia berkomunikasi dengan orang lain, dia ada potensi untuk mengalami semua ini. So di dalam Alkitab, dalam Alkitab ada banyak janji-janji Tuhan yang boleh meringankan beban kita, yang boleh membantu dan mengajarkan kita bagaimana untuk mengatasi krisis ataupun mengatasi tekanan dalam kehidupan kita. Okay, salah satu daripada sini daripadanya adalah terpujilah nama Tuhan penebus kita yang setiap hari memikul memikul beban kita. Maksudnya bukannya kita sendiri-sendiri yang pikul, ada orang yang boleh memikul. Ada Tuhan yang boleh memikul. Kenapa kita perlu memikulnya sendiri? Kita share, kita punya cup itu dengan Tuhan. Dia angkat dan dia akan meringankan. Cuma yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita mau share, kita mau serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan yang pertama sekali itu penting yang saya sebutkan tadi adalah menerima kenyataan itu penting. Jadi kalau kita sudah dapat menerima itu, kita rasa beban kita faham tentang apa yang berlaku dan kita tahu kita ada Tuhan yang kita boleh kita boleh berserah walaupun tidak orang lain, manusia tidak boleh dipercayai, tapi kita ada Tuhan. Ini yang menguntungkan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jangan takut, Tuhan cakap. Okay? Kerana aku ini bersamamu. Jangan cemas kerana akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dia pegang guna kanan. Kalau kita ini orang yang dominan, biasanya kanan lah. So kalau pegang bukan pakai tangan kiri, dia cakap dia pegang tangan kanan yang bawa kemenangan. Kemenangan yang mengatasi krisis, kemenangan yang mengatasi perasaan depresi, perasaan yang gusar, sedih, yang tidak dapat rasa diluahkan dengan siapa-siapa. Jadi kita tidak perlu takut kalau ada Tuhan yang bersama. Dia cakap bersama ini, bukan dia tinggalkan kita, tapi dia ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu terlalu cemas. Cemas itu perlu dan sesuatu yang lahiriah yang memang dialami oleh sesiapa sahaja. Dan kadang-kadang tekanan ini ada positivity dia kalau dia sikit lah. So kalau kita ini jenis yang pemalas, kalau kita ada tekanan, jadi kita boleh buat perkara-perkara. Kadang-kadang kalau student last minute, bila ada tekanan itu last minute itu buat kita tekan, baru kita boleh siapkan kerja dan sebagainya. So tapi kalau dia sudah terlalu dan membebankan itu lagi, itu sudah memudaratkan. Jadi kita serahkan semuanya. Kita ada Tuhan. Ini saya percaya semua yang kita di sini yang percaya kepada Tuhan, yang tahu Tuhan itu real. He is real. Walaupun kita tidak nampak, bila kita rasa pengharapan itu kecil sekali, bila kita nampak sesuatu terowong itu terlalu gelap, tapi bila kita ada Tuhan, kita akan
percaya bahwa di penghujung terowong itu nanti kita akan nampak satu cahaya pengharapan. Kita tahu bahwa bila kita nampak cahaya itu, kita akan keluar daripada masalah kita. Kita percaya bahwa apa yang kita alami sekarang ini tidak kekal. Semuanya akan berlalu. Just the matter of time. Dan pandangan dan tujuan kita sebenarnya adalah syurga dan juga ayat Tuhan, dan syurga di mana tidak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi yang dikatakan sebagai krisis. Dan apabila engkau menyeberang melalui sungai, aku akan melalui air, aku akan menyertai engkau. So bila air ini, kita tahu kadang-kadang keadaan air ini dia berombak, dia dalam dan sebagainya, tapi Tuhan kalau macam mana pun berkocak dan sebagainya hidup kita, Tuhan itu menyertai kita. Kita harus imani dan kita harus percaya itu. Dan Tuhan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal dan melengkapi. Bukan hanya melengkapi, dia meneguhkan. Dia bukan meneguhkan, dia menguatkan lagi. Dan bukan menguatkan saja, dia mengokohkan. 4 benda ini lengkap, teguh, kuat, kokoh, mengukuhkan maksudnya. So semuanya itu cakap perfect combination, bahwa tidak ada lagi kelemahan di situ, bahwa Tuhan itu memegang kita dengan erat sekali, mengangkat kita jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Dan Tuhan ini kemuliaannya kekal. Tidak seperti krisis yang kita hadapi itu tidak kekal, tidak seperti yang kita anggap kepada orang yang buat kita backstep ataupun sesiapa sahaja yang menyebabkan krisis kita, itu semuanya tidak kekal, berlalu mengikut masa. Kita hanya perlu bertahan, kita hanya perlu percaya, kita kena perlu tahu kita ada pengharapan bahwa Tuhan itu ada dan dia kekal. Janji-janji dia juga bukan palsu, tidak pernah janji yang cakap pukul 5 tapi dia datang 1 minit. Sabahan time ataupun sini pun sama juga. Oke, di mana-mana pun tidak tepat, tidak nih, tapi Tuhan itu menjawab doa kita. Bila kita berdoa bersungguh-sungguh, Tuhan itu pasti mendengar dan menjawab. Cuma cara dia menjawab, ada banyak cara. Tidak seperti yang ada dalam minda kita. Tidak tidak sama seperti yang jalan-jalan yang kita mau Tuhan jawab seluruh-seluruhnya seperti itu. Tuhan ada 1001 cara untuk menjawab kita punya persoalan dalam hidup kita. Dan dia ada masa dia yang tepat. Walaupun kita rasa lambat, tapi masa itu tidak pernah lambat sebab Tuhan sudah melihat pengakhirannya dan dia tahu mana yang masa yang paling tepat untuk dia menjawab doa-doa kita dan melepaskan kita daripada segala krisis dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak ada lagi rasa risau, tidak ada lagi rasa kecewa, tidak ada lagi depresi, dan kita kembali bersemangat, kita kembali rasa gembira dalam kehidupan kita, bahagia yang luar biasa kita dapat daripada Tuhan dan bukan daripada manusia. So seperti Yusuf juga, kita juga perlu ada sifat inilah. Oke, bukan hanya mengharap begitu-begitu saja, tapi kita juga kena ada usaha di dalam diri kita, di mana kita pertama sekali perlu setia kepada Tuhan, ada komitmen kepada keluarga, walaupun dia dibuat, kita tahu macam mana keadaan Yusuf, dibuang, dijual, dibuat macam-macam, tapi apa yang dia buat, dia still mengampuni mereka yang telah melukakan kita ataupun yang membuatkan kita jatuh ke dalam krisis tersebut, atau apa-apa saja yang melibatkan orang lain. Kita harus tahu mengampuni, dan kita belajar dalam kita punya sekolah sahabat. Setiap hari bila kita dapat mengampuni, kita boleh beristri rehat daripada keadaan tekanan ini. Sudah pukul berapa ini? Kejap ya. Oke, pukul 9. Oke, so ada few slides saja lagi. So bagaimana kita harus bersedia menghadapi sebuah krisis ini? Bila kita berdoa, bila kita minta pertolongan daripada Tuhan, permintaan kita itu haruslah spesifik. Oke, spesifik. Ya, ini juga dalam perbincangan yang dilakukan di dalam Tree Ministry, Angel Ministry. Oke, salah satu yang saya dapat, kena spesifik. Bila kita berdoa itu spesifik dan konsisten, jangan sekejap begini, sekejap begitu.
hari ini kita ya percaya kepada Tuhan begini-begini, besok kita rasa tertekan lebih dan kita marah pula kepada Tuhan bahwa menyebabkan apa yang berlaku adalah Tuhan yang penyebab, dan tidak spesifik. Tuhan tidak, bukannya tidak tahu, tapi Tuhan mau lihat kesungguhan kita di dalam meminta itu. Tuhan mau kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Dan kita bergantung kepada janji-janji Dia. Banyak di dalam Alkitab kita tuntut satu persatu janji-janji Tuhan ini yang akan melepaskan kita daripada krisis ini, sehingga menyebabkan kesehatan tubuh badan kita menjadi lebih sehat, lebih bahagia, lebih cerdas. Muka pun tidak nampak tua, sentiasa muda walaupun mengalami krisis. Kita sentiasa tersenyum, kita sentiasa dapat melaluinya dengan baik, karena kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan dan kita tahu janji-janji Tuhan itu pasti. Dan seterusnya kita kena pelajari juga bagaimana orang lain menangani krisis. Ada yang sudah berjaya, mungkin kita boleh belajar dari kehidupan mereka dan cari kawan yang dapat membantu dan boleh membantu. Kita tahu dia punya proses, lalu bila kita membantu orang, selalu ada berkat-berkat yang datang kepada kita juga. Bantu dengan apa adanya, dengan binatang sekalipun. Kalau kita sentiasa membantu, menunjukkan belas kasihan, benda itu akan datang semula kepada kita. Dan bila kita mungkin sudah bantu seseorang itu, bila kita pula mengalami perkara yang sama, mereka akan ingat apa yang kita sudah lakukan dan mereka boleh membantu kita semula. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Sebenarnya bersyukur ini juga adalah salah satu daripada kunci kebahagiaan, kunci kepada kelepasan daripada perasaan depresi, perasaan yang kadang-kadang kita rasa kita tidak ada duit, kita tidak ada lagi benda mau makan, tapi tidak ada lagi begini. Tapi kalau kita bersyukur tentang apa yang kita ada, bukan tentang apa yang kita tidak ada, dia akan membuat kita rasa bahagia. Kita jangan pikir kepada kawan-kawan yang meninggalkan kita, kita jangan pikir kepada manusia. Kita ada Tuhan, kita bangun daripada tempat tidur, keesokan paginya juga satu kesyukuran, satu berkat. Kita cari benda-benda yang baik dalam keburukan, dalam kesengsaraan hidup kita cari benda-benda yang baik. Itu yang membuatkan kita lebih positif setiap hari, menyebabkan kita boleh menjalani kehidupan kita, mengatasi krisis kita, mengharungi krisis kita dengan baik. Sekiranya kita mempunyai sikap bersyukur. Dan ini adalah gambar yang kamu lihat, ada beberapa gambar di sini dan ini bukan diambil daripada Google ya. Dan ini adalah gambar yang saya ambil sendiri ketika saya mengalami bukan juga depresi lah, tapi sementara dalam keadaan pandemik ini kami sudah sebagai lecturer, walaupun lecturer sudah work from home sejak tahun lepas lagi, tidak lagi masuk ke university, memang di rumah saja. Dan saya sejenis yang dulu kalau keluar pagi balik tengah malam, jadi keadaan itu sudah menjadi biasa. Dan sekarang ini bangun pagi di sini, tengah hari di sini, malam di sini, 24 jam di dalam rumah saya menjadi satu macam keadaan yang nih. So ada sedikit tekanan yang datang dengan kerja yang tiada boundary, sudah tiada meeting, tidak lagi 5 to 8, tapi sudah sampai ke malam pun ada meeting dan sebagainya. Di hujung minggu juga tidak tahu lagi tarikh bila, masa pun tidak tahu, semuanya kelihatan sama saja. Dan setiap orang ada depresi dia sendiri, dalam keadaan pandemik ada dia punya situasi sendiri. Dan ini apa yang saya lakukan, mungkin rupa-rupanya saya juga ada bakat menggambar juga. Kalau kamu nampak cantik lah, kalau saya tengok saya rasa cantik lah, saya tidak tahu pada pandangan mata masing-masing. Dan ini saya ambil ketika saya keluar petang, kadang-kadang mengambil angin. Ambil angin, pergi tempat yang lapang, mencari apa benda yang boleh diambil gambar. Dan kalau kamu tengok ini cantik dan kamu nampak ini sesuatu, kalau kamu tengok mungkin kamu rasa ini suatu tempat yang begitu cantik sekali, bahagia sekali, kamu mau datang ke sini dan kamu imagine bila kamu lihat benda-benda satu persatu ini, kamu imagine kawasan ini begitu menarik sekali untuk dilawati.
Dan bila saya tunjuk gambar-gambar ini memang banyak yang respon kepada saya kalau saya post di dalam Facebook. Dia orang cakap, oh cantiknya, mau datang di sini, mau tengok, mau buat photoshoot. Tapi kalau kamu lihat kawasan sebenar di mana saya mengambil gambar ini, dia hanyalah satu kawasan yang begitu lapang dan telah diratakan untuk pembangunan dan tidak ada apa-apa pun di sini, tanah kering sahaja, ada lalang dan sedikit banyak duri, tidak apa-apa pun yang menarik. Tidak ada apa-apa pun yang boleh dibanggakan untuk membawa orang datang kemari. Tapi itu yang saya katakan tadi, kalau kita bersyukur, walau dalam keadaan yang lapang sebesar itu, kita tidak boleh lihat mana kebaikan dia, kita tidak boleh menjangkau, kita tidak boleh selesaikan kalau kita melihat risiko itu terlalu besar, risiko pula, krisis itu terlalu besar, secara besar sekali, dan kita tidak mau melihat kepada benda-benda kecil untuk bersyukur. So saya anggap ini gambar-gambar yang kecil ini sebagai sesuatu yang positif, sesuatu yang perlu disyukuri dalam keadaan yang begitu berat sekali. Ada benda-benda, pasti ada benda yang positif, pasti ada benda yang boleh kita syukuri di dalam hidup kita, yang kita boleh fokus sehingga dia boleh menaikkan semangat kita, sehingga dia boleh memberikan kita kickstart untuk mengharungi kita punya krisis, sehingga kita punya mental tidak terganggu dan tidak menyebabkan sekaligus melarat sampai ke badan dan mengakibatkan penyakit-penyakit seterusnya. Okay, so saya bawa lagi last. Kalau ini kita panggil sudah storm lah, panggil hurricane ataupun typhoon di tempat kita. Ini bukan lagi tornado tadi, ini berskala besar sudah. Bila kita ada banyak ribut petir lain lagi, ribut petir itu beberapa gabungan ribut petir ini akan menjadi seperti ini, dan ini biasanya berlaku di atas laut, di laut Pasifik, Indian Ocean, Pasifik lah paling banyak. So kita tidak mengalami ini sebab kita ini berada di garisan khatulistiwa. Bila kita berada di garisan khatulistiwa, dia punya, kita panggil Coriolis force, daya Coriolis yang boleh menyebabkan putaran. Selagi di garisan khatulistiwa itu tidak ada daya Coriolis, kosong. Jadi bila dia sampai ke tempat kita, dia sudah tidak ada daya lagi. So dia tidak, that's why kita selamatlah, kita bersyukur kita ada Filipina. Bukan bersyukur apalah, tapi ada Filipina, dan di sebelah kiri kita kalau ada contohnya gempa bumi di dalam air dan menyebabkan tsunami, kita ada Sumatera yang cover kita. Mungkin di bahagian utara sedikit seperti Penang akan kena sedikit lah kalau ada tsunami. So kita So apa yang saya mau tunjukkan di sini, dalam keadaan ini, dalam keadaan storm seperti ini, sama lagi juga dalam keadaan krisis hidup kita, kita anggap ini sebagai satu krisis yang kita tahu kelajuan dia begitu tinggi sekali, dan bila dia menghentam apa-apa saja, bila dia sampai ke daratan, dia akan memusnahkan segalanya. Dia akan memusnahkan pikiran kita, dia akan memusnahkan kesehatan kita, dia akan memusnahkan diri kita, malah dia akan merenggut nyawa kita. Tapi kalau kita meletakkan pusat kita kepada pusat pemikiran kita, pusat hidup kita kepada Tuhan, ini pusat dia ya, ataupun kita panggil dia mata. Kalau kamu tahu di tengah-tengah ini adalah, di sekeliling ini begitu ribut-ribut sekali, tapi di tengah-tengah ini tenang sekali, very calm. Kalau ada benda yang sudah dipusing-pusing dan termasuk dalam ini, dia akan stable saja. Sehingga dia tersentuh semula kepada dinding ini. Dinding ini yang sebelah saja nih, inilah tempat yang paling laju sekali, yang paling destruktif sekali. Okay, so dia very fine line dekat sini. So kalau kita, walaupun dalam keadaan seperti itu, kalau kita ada Tuhan di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita seharian, kita akan merasa sentiasa tenang. Apa saja krisis dalam kehidupan kita,
kita boleh lalui dengan baik. Kita boleh mengangkat segala bebanan kita itu dengan baik sebab kita ada Tuhan, dan di tengah-tengah ini tenang sekali. Itu yang kita harapkan, dan dalam banyak lagi tadi yang sudah diberikan, saya cadangkan untuk meletakkan mencari Tuhan itu adalah cara penyelesaian yang pertama. Untuk kita menang dalam apa juga tragedi yang melanda hidup kita sehingga mengakibatkan krisis. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Oke, amin. Amin, dengan sharing daripada Dr. Esther, mungkin boleh tutup share.